Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa semuanya, berjumpa lagi dengan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kajian kitab Fathul Mu'in yang rutin setiap hari Rabu kita menjalankan kajian kitab ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Para pemirsa semuanya, pada kesempatan hari ini narasumber kita, beliau Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, tapi untuk lebih jelasnya para pemirsa semuanya, kita langsung saja temui beliau pada hari ini. Kajian apa yang akan dibahas? Mari kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Kita pada hari ini akan membahas apa Pak Kiai? Kajian kitab Fathul Mu'in pada kali ini, insya Allah kita akan bahas tentang pengertian atau batasan-batasan ketika menjadi imam supaya cepat. Itu batasannya, cepatnya itu pengertiannya bagaimana? Batasannya bagaimana? Oke, para pemirsa semuanya, jadi imam disarankan untuk membaca bacaan Al-Qur'annya dalam sholat. Ada perintah untuk takfif ya, untuk lebih cepat, tapi kita belum tahu batasan-batasan takfif itu seperti apa. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan kaji pada siang hari ini ya. Semoga ini menjadi pengertian bagi kita semuanya, terutama bagi para imam ya, karena mungkin Anda semuanya pas di rumah atau pas Anda jadi imam di masjid, sehingga kita bisa menjadi imam sesuai dengan saran dan perintah sunnah. Oke para pemirsa, kita langsung saja kajian ini kita mulai. Silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Amin ya rabbal alamin. Wa yusannu lan tin sunataken lil imami katu imam apa takhfifus sholati, ngentengake atau nyepetake ing salat, ma'a fi'li ab'atin, sartane nglakoni piro-piro sunat ab'ad, wa hayatin lan piro-piro sunat hayat, bihaitsu la yaqtasir, lawan sekirane orang ngalap cukup sopo imam alal aqalli ing atase barang kang luwih sithik, wala yastaufi lan ora nuhoni sopo imam al akmala ing kang luwih sempurna, illa in rodiya angin lamun ridho bitatwilihi kelawan oleh ndawakake imam sopo mahsuruna piro-piro makmum kang bisa den pelanggeri. Para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita kali ini membahas tentang seseorang ketika menjadi imam disunatkan untuk takhfif, untuk cepat, jangan terlalu lama. Lantas bagaimanakah
pengertiannya apakah cukup hanya yang fardu-fardu saja, apakah bacaannya meninggalkan tidak melakukan sunat hayat atau bagaimana? Perlu kita ketahui bahwa anjuran imam disunatkan untuk takhfif cepat di dalam sholat itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Qala Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, ma shallaitu khalfa ahadin sholatan akhaffa wa la atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas berkata bahwa saya tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya lebih cepat dan lebih sempurna daripada makmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengartikan hadis ini, kita tidak boleh dengan akal pikiran kita. Kita harus yang tahu persis bagaimana pemahaman hadis ini adalah tentunya para mu'allif yang paham betul tentang kandungan hadis ini. Kami kutip dari kitab kecil, kitab Syarah Bidayatul Hidayah Maraqil Ubudiyah, karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam menafsiri hadis ini adalah aiti qiratis surah, artinya takhfif cepat di dalam sholat adalah supaya bacaan suratannya itu jangan terlalu panjang. Bacaannya yang tidak panjang itu bagaimana? Di sini jelaskan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fi dhuhri bitiwab wil mufassal ila 30 ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca suratan dalam sholat zuhur itu dengan tiwalil mufassal sampai 30 ayat. Suratan itu ada namanya al-mufassal. Dikatakan al-mufassal itu karena di situ banyak dipisah dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Al-mufassal itu ada 3 jenis. Pertama, tiwalul mufassal, mufassal yang panjang. Wasatul mufassal, suratan al-mufassal yang sedang. Yang ketiga adalah kisor al-mufassal, surat al-mufassal yang pendek. Surat al-mufassal yang panjang yang dibaca oleh Nabi ketika pada waktu sholat zuhur itu adalah pengertian al-mufassal yang panjang dimulai dari surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid dan seterusnya sampai akhir juz 29 surat Al-Mursalat, itu mufassal yang panjang. Terus mufassal yang sedang adalah dimulai dari juz 30 surat An-Naba amma yatasaalun sampai surat Wad-Duha, itu al-mufassal yang sedang. Al-mufassal yang pendek itu
dimulai dari surat Alam Nashrah sampai surat An-Nas. Itu tingkatan surat Al-Mufassal. Jadi pengertian bacaan takhfif itu adalah dari surat Al-Mufassal, baik yang panjang, sedang atau pendek, itu sudah mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti baca harus menjadi imam bacanya selalu inna atoina sama kulhu saja. Jadi dalam kitab Maraqul Ubudiyah di sini ditampilkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi imam bacaannya adalah dengan Al-Mufassal yang panjang sampai 30 ayat. Dan dalam sholat maghrib itu separohnya atau yang tengah-tengah, dimulai dari surat Amma yatasaalun sampai wadduha. Dalam asar itu yang tengah-tengah. Dalam sholat maghrib itu yang pendek dari suratan Alam Nashrah sampai At-Tin. Itu pengertian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tepat di dalam qiraah masalah sholat. Jadi bacaannya itu bukan hanya sekitar al-hakumut takasur sampai inna asama An-Nas. Jadi surat An-Naba pun wasyamsi wadduha pun itu sudah dibilang pendek. Bahkan Syekh Abu Bakar Syatta menjelaskan wa yustasna ma warada bi khususihi ka alif lam mim as-sajdah wa hal ata fi subhi yaumil jum'ah. Dikecualikan adalah bacaan-bacaan pengecualian dari bacaan yang surat ayat-ayat Al-Mufassal adalah di dalam subuh hari Jumat itu adalah disunatkan untuk membaca suratan Alif Lam Mim As-Sajdah, rampung dari ayat pertama sampai selesai, yang di situ nanti ada ayat sajdahnya. Suratan yang kedua adalah surat Ad-Dahr, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, al-ayat itu. Kemudian dalam sholat Jum'ah itu juga urut dari Nabi Muhammad SAW disunatkan bacaannya adalah rakaat pertama sholat surat Al-Jum'ah full dari ayat pertama sampai terakhir, dan rakaat yang kedua adalah bacaannya surat Al-Munafiqun. Tapi prakteknya di masyarakat hanya diambil yang ayat-ayat terakhir. Nah, sebetulnya kalau membaca itu pun tidak keluar dari anjuran untuk takhfif menjadi imam, seperti yang diistiqomahkan oleh Syekhina Abu Yatim Yati itu selalu kalau subuh hari Jumat baca Alif Lam Mim As-Sajdah dan surat Ad-Dahr. Begitu juga Jumat surat Al-Jum'at full, dan yang kedua surat Al-Munafiqun juga full. Jadi pengertiannya takhfif itu yang memahami betul adalah para ulama, para pengarang-pengarang kitab. Dalam ini saya kutip
dari kitab Ihya dari Marokul Ubudiyah menjelaskan seperti itu. Dan juga di dalam menjadi imam melaksanakan sunat am'ad, bukan berarti cepat, tidak melaksanakan sunat am'ad, tidak melakukan tahiyat awal, tidak melakukan kunut, itu juga tetap harus melaksanakan dan juga melaksanakan sunat hayat. Bacaan tasbihnya itu tidak hanya satu kali ketika menjadi imam. Misalkan bacaan ketika rukuk menjadi imam, ya adnal kamal 3 kali. Tidak subhana rabbiyal azimi wa bihamdi hanya 1 kali saja, tetapi yang terbaik ketika menjadi imam adalah bacaannya 3 kali. Dan jangan melakukan yang akmal, yang sempurna. Lebih sempurna adalah 11 kali, kecuali kalau makmumnya itu ridho, makmumnya itu mau kalau diajak tasbihnya lebih dari 3. Jadi batasannya walaupun dituntut ketika menjadi imam supaya tahfidz, harus paham betul bagaimana tahfidz cepatnya. Tasbihnya apa harus 1? Tidak, tetap 3 kali. Yang tidak boleh itu adalah 11 kali, lebih dari 3. Jadi pemahaman tentang masalah tahfidz bagi menjadi imam harus dipahami baik menjadi imam maupun menjadi makmum supaya tidak gagal paham. Demikian kajian kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.